aksi yang kami lakukan yakni kegiatan menambal jalan yang berlubang di Desa Petaunan Soca. Tujuan dari aksi yang kami lakukan yaitu meningkatkan keselamatan sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan dan juga meningkatkan kenyamanan berkendara bagi masyarakat setempat. Kemudian sasarannya yaitu area lubang yang berbahaya dan permukaan jalan yang berlobang, dan juga pengguna jalan. Dampaknya bagi masyarakat yaitu meningkatkan keselamatan masyarakat setempat dan juga berkendara tentunya akan lebih nyaman dan lancar. Sekarang bulan berapa? 12? Ya, 12. Pas bulan 8 kemarin kan sebelum turun hujan kan Ya. soalnya kalau udah hujan genang air nggak bisa jalan ya. Motor itu kadang banyak orang jatuh itu tergelincir Ya. Saya juga pengalaman jatuh di sini. iya Iya, karena itu klikir-klikirnya itu kan bahaya juga, Pak. iya makanya kemarin di situ swadaya anak muda semua, nggak ada campur tangan orang tua. Pokoknya rata-rata seumur saya ke bawah, nggak ada umur saya ke atas, nggak ada, orang tua nggak ada, kaum muda semua yang kemarin. Makanya kepada desanya nggak ada turun ke sini, nggak ada mau lihat apa, nggak berani. Takut kena ini. Ya kita Karena belum ada pembangunan. iya takut viral itu. Pokoknya kalau kemarin pas ada kepala desanya itu kemarin masuk sini kan, langsung diviral. Orang kita cuma mau bangun desa kok. Ya, nanti kita bisa masukin di ini, Pak, di TikTok. Sekarang kan memang lagi SYP-nya di Di TikTok. TikTok. Kita Iya. rame-ramenya TikTok. Coba dilihat di TikTok di Brandos. Ya, Di situ ada pembangunnya dari nol. Dari datangnya truk sampai di bulldozer, sampai apa di ada alat beratnya itu kita sewa sendiri semua swadaya itu. Habis 28 truk. Dari ujung SD itu sampai sini. Jadi jalan sini sama yang diperbaikin itu beda kepala desa, Pak? Kalau di sini beda. Ini jalan poros. Nah, itu kan jalan desa, jalan pertama. Kalau sini kan Pemda kan. Kesana kan jalan desa. Jadi Jalan maksudnya desa. dana desa. Tapi 2 periode nggak ada. Tapi dananya ada, tapi nggak beda. Jadi kita mau apa lagi? Kita udah mau bolak balik. Itu saya kan nggak dikasih aslinya. Jalan sini. Iya, nggak dikasih diperbaiki, nggak boleh. Jangan, nanti 2025 mau diaspal. Nah, orang jalannya rusak sekarang kok nunggu 2025. A few moments later. Yaitu membersihkan sampah di pinggir laut di daerah Sembilangan, Kecamatan Soca, yang bertujuan agar terhindar dari segala penyakit, laut terlihat bersih, dan juga ekosistem laut akan terjaga. Sasaran utama yaitu kepada masyarakat dan juga ekosistem yang ada di laut. Bagi masyarakat setelah dilakukannya aksi pembersihan sampah, yaitu
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Baik, untuk narasumber boleh perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Rahmawan, biasa dipanggil Ivan. Saya dari kelas 1 Prodi PGSD. Nah, di sini kami ingin mewawancarai saudara tentang bagaimana pendapat Anda tentang pandangan tentang aksi sosial. Pandangan tentang aksi sosial. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang saya, aksi sosial itu sendiri lebih mirip ke kayak perbuatan apa yang akan kita lakukan pada masyarakat. Jadi kayak misal ketika ada bencana alam, entah itu tsunami, tanah longsor, banjir, atau bahkan contoh yang tsunami Aceh yang sempat membuat masjid saat itu roboh juga kan ada. Iya. Nah, itu kalau memang kita nggak ada kesadaran sesama untuk memiliki rasa untuk bersatu berbagi itu tetap nggak bisa. Nah, aksi sosial ini sebenarnya menujunya ke kepedulian. Kepedulian itu sendiri berbeda-beda. Nanti ada kepedulian dari sosial itu yang nanti akan masuknya ke aksi sosial. Kepedulian sosial itu lebih condongnya dari empati dan juga simpati. Jadi munculnya dari empati serta simpatinya mengenai itu tadi kepedulian sosialnya. Orang ini kira-kira kenapa? Contoh kepedulian sosial yang bisa dijadikan aksi sosial juga di lingkungan kampus ini. Kita anggap saja ketika ada orang yang beres-beres, kita bisa membantunya. Atau cara yang paling lebih mudah lagi, kita membuang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk sudah kepedulian sosial. Apalagi kalau ada teman kita yang misal punya problem nih, contoh saja anggap ada teman kita yang mohon maaf dia gak makan, anggap aja, atau orang-orang di sekitar kampus ini yang memang benar-benar membutuhkan dan mungkin di dalam perekonomiannya agak kurang atau gimana, kita bisa bantu dengan kayak melakukan penggalangan dana lah, nggak perlu harus berupa uang, makanan pun bisa. Jadi untuk kepedulian sosial ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Iya, Sangat berkaitan. Untuk ini kakak sendiri ada pengalaman mengikuti aksi sosial. Untuk saya pribadi dalam mengikuti aksi sosial sebenarnya nggak banyak kalau dari pengalaman. Yang saya pernah ikuti salah satunya ada kerja bakti, sempat ada di desa saya waktu itu. Terus juga mungkin kayak acara persiapan ya yang bagi-bagi. Nah itu. Terus ada juga kayak ketika antar-antar makanan lah, atau kita anggap saja kayak Jumat berkah lah, kayak gitu juga. Mungkin boleh ada saran terhadap untuk meningkatkan kesadaran terhadap kepedulian sosial generasi-generasi selanjutnya. Untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada generasi-generasi yang lain, supaya mereka punya kepedulian untuk melakukan aksi sosial gitu. Iya. Untuk meningkatkannya itu lebih ke bagaimana cara kita untuk memahami kondisi orang lain. Ketika kita sudah memahami orang lain, kita akan akhirnya peduli pada mereka dan kita akan bahkan rela melakukan sesuatu untuk mereka. Itulah akan munculnya aksi sosial. Kita anggap aja seperti ini. Kalau kita nggak kenal sama orang, ya, dibandingkan sama teman yang kita sudah kenal, ketika ada yang dalam masalah, siapa yang pasti akan kita dahulukan? Yang kenal. Nah, seperti itu. Tapi karena di sini, kalau kita seperti itu, pasti kita hanya akan bantu yang teman kita saja. Nah, itu nanti malah kepedulian sosialnya juga agak kurang. Nah, sekarang bagaimana caranya? Walaupun orang itu baru bertemu dengan kita punya rasa kepedulian sosial, melakukan aksi sosial, itu adalah dengan kita merasakan apa yang dia rasakan. Misal, kita lihat saja di lampu merah hijau, di lampu merah, ada kan orang yang pakai kostum badut, ya. Nah, itu jika kita tidak memiliki kepedulian ya, dan kita merasa saya tidak kenal dengan ini, kita akan mengabaikannya begitu saja. Tapi kalau kita punya rasa, ibaratnya anggap saja kita berpikir seperti ini, orang ini berjam-jam tiap hari ada di sini, panas-panasan, pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya apa? Oh, ternyata dia punya anak dia mungkin ada kendala atau hal-hal sehingga tidak bisa bekerja yang lain, akhirnya dia mengambil kerjaan seperti itu. Nah, ketika kita memahami
memahami orang itu, kita paham bahwasanya orang itu alasannya seperti ini, kenapa dia begini kondisinya, kita akan punya rasa empati, akhirnya kita mau menolongnya. Berarti harus dari diri kita sendiri mempunyai kesadaran. Tapi kalaupun mau mengajak ya, misal dari teman-teman pun bisa. Jadi semisal gini, sampean punya teman, sampean ada rasa waktu ketemu orang, anggap aja pengemis ataupun pemulung, terus sampean ada rasa kasihan orang ini mungkin belum makan seharian atau gimana, ajak teman sampean, teman-teman gimana kalau kita bantu, itu nanti bisa menyadarkan teman-teman yang lainnya. Soalnya manusia itu pada dasarnya dia tidak akan pernah bisa memahami orang lain, tidak akan pernah mengerti orang lain kecuali orang itu merasakan hal yang sama, merasakan hal yang sama yang pernah dialami. Tapi apakah kita harus menunggu menjadi seperti itu untuk bisa peduli? Tidak kan? Tidak. Jadi tepuk tangan dulu. Baik, mungkin cukup sekian dari wawancara kami. Intinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Aulia dengan NIM 002. Perkenalkan, nama saya Narulita Noviasa Fitri dengan NIM 017. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswa PGSD tentang persepsi nilai-nilai Pancasila. Di sini dengan kakak siapa? Saya Ramzia Menitorik dari angkatan 2023. Di sini kami akan menanyakan Kak tentang pendapat Kakak mengenai aksi sosial itu seperti apa? Mungkin bisa lebih spesifik tentang aksi sosial apa yang mungkin lebih terarah. Contohnya? Ya, jadi aksi sosial itu kan ada beberapa contoh. Kayak bersih, kemudian ada berbagi, atau ya intinya yang berdampak terhadap sosial, melakukan sebuah aksi yang berdampak terhadap masyarakat. Baik ya, untuk pendapat saya tentang aksi sosial ya untuk mahasiswa PGSD sendiri itu sangatlah penting, karena memang kita ini ada di Tridharma itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi dengan aksi sosial, dengan bersih-bersih atau dengan adanya berbagi berkah atau di hari Jumat itu memang sangatlah penting dalam aksi sosial, terutama dalam pendekatan kita terhadap masyarakat. Pastinya kan jika kita membahas tentang mahasiswa sendiri ya, itu memang kita harus benar-benar memberikan pengabdian kepada masyarakat, mungkin dari manfaat-manfaat terutama dari kebersihan dengan edukasinya, atau mungkin dari pembagian sembako, mungkin itu kan bisa. Itu termasuk bahkan menurut saya pribadi dengan adanya aksi sosial itu dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat kepada mahasiswa itu lebih baik lah. Mereka juga bisa, oh rupanya dengan adanya mahasiswa dengan melakukan kegiatan itu, mereka tuh kayak suatu kebanggaan, mereka melihat generasi-generasi sekarang dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Jadi di sini aksi sosial itu memang sangat penting. Iya. Apakah kakaknya pernah terlibat dalam aksi sosial? Pernah. Boleh diceritakan? Ya, untuk pengalaman saya ya, untuk aktivitas kita sendiri itu dari bersih-bersih. Kemarin itu waktu semester pertama itu saya dengan teman-teman itu melakukan aksi sosial bersih-bersih di Bangkot, di Bangkalan Kota ya. Dengan niatan kami itu membersihkan beberapa area di area daerah Bangkalan Kota dengan memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk betul-betul menjaga, melestarikan lingkungannya. Karena memang di sini kan pastinya kita sudah banyak melihat ya tentang ketika kita tidak membersihkan lingkungan, kita juga akan terdampak baik itu banjir atau segala hal. Dengan adanya bersih-bersih tersebut,
mungkin itu bisa memberikan dorongan untuk masyarakat bisa menjaga lingkungan. Kalau boleh tahu Kak, kemarin yang bersih-bersih itu masyarakat setempat itu ikut terdorong apa ikut serta dalam bersih-bersih tersebut atau hanya teman-teman kakak saja? Alhamdulillah ya, untuk masyarakat itu antusias juga, bahkan kami itu sebelum melaksanakan tersebut kami juga berpamitan ya, pastinya berpamitan dengan pihak-pihak masyarakat. Mungkin juga pihak masyarakat juga bisa membantu di situ. Ya alhamdulillah pada hari H itu banyak sekali masyarakat yang membantu untuk bersih-bersih dan juga mengarahkan kita tentang mana saja yang menurut mereka itu perlu kita perbaiki. Dan pastinya dengan adanya kolaborasi mahasiswa dengan masyarakat itu dapat memberikan dampak yang sangat-sangat luar biasa lah terhadap aksi sosial, karena memang benar-benar nanti banyak yang termotivasi baik dari generasi berikutnya. Jadi kegiatan kemarin itu bukan hanya sekedar bersih-bersih saja, kan? Iya, Ada perbaikan fasilitas umum juga. betul. Nah, kalau boleh tahu tempatnya di daerah mana? Karena kan Bangkang Kota itu lebih lebar ya, luas gitu. Untuk kemarin itu di Bangkang Kota itu ada di stadion itu, iya, di stadion. Kami mengarah ke sana karena memang tujuannya melihat kondisi di sana, apakah kita harus bersih di sana, dan juga kan kita kan juga baru di sini ya, maksudnya saya juga bukan orang Bangkalan, cuman ketika melihat seperti itu dengan adanya fasilitas yang baik ya, terutama stadion yang sepak bola seperti itu, kita juga menginginkan stadion ini tetap terjaga baik dari bersih-bersihnya atau dari segala hal. Di bagian stadion depan atau belakang? Mungkin untuk itu di stadion depan ya, untuk di depan itu teman-teman juga itu sampai mengarah ke belakang juga, karena memang benar-benar teman-teman memang targetnya itu antusias di area stadion, di luar area stadion. Berarti cangkupannya cukup luas ya? Iya. Terus kemarin itu Kak, setelah dibersih-bersih, apakah ada kayak slogan untuk larangan membuang sampah, atau ada dari kakak itu memberikan kayak semacam tempat sampah gratis atau bagaimana? Karena memang saya lihat sendiri di stadion itu memang kekurangan dalam hal tempat sampah. Jadi kekurangan tempat sampah itu bisa memicu orang-orang untuk buang sampah sembarangan. Mungkin tentang hal itu ya, dari kami itu dengan mengarah pada yang namanya kolaborasi terhadap masyarakat. Jadi kami juga mohon maaf ya tentang hal yang tentang mempersediakan tempat sampah atau yang lain. Cuman kami memberikan edukasi terhadap masyarakat dengan menjaga fasilitas yang ada untuk bisa tetap terjaga baik dari kebersihan maupun fasilitas. Terima kasih ya Kak atas waktunya telah bersama kita selama beberapa menit mengenai wawancara ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwal Sunati Nadifa dengan NIM 014 dari kelas 1A PGSD. Saya Sofiati Fadila dengan NIM 011. Jadi kami di sini perwakilan dari kelompok 5 akan melakukan wawancara mengenai persepsi nilai-nilai Pancasila mengenai kepedulian sosial. Nah, di samping saya sudah ada Kak. Perkenalkan, nama saya Widya Dwansari. Saya di sini mahasiswa BSD semester 5 kelas F. Jadi Kak, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Kakak mengenai aksi sosial yang ada dari mungkin dilakukan oleh seseorang atau sebuah kelompok? Kalau menurut saya sendiri, aksi sosial itu kan rasa peduli seseorang ya terhadap sesama masyarakat itu sendiri. Contohnya mungkin ada peduli sosial, terus ada juga mungkin dari kita terkadang kan ada yang mempunyai seperti lebihnya. Contohnya itu kayak uang lebih lah, biasanya itu mereka bisa mengadakan kayak bagi-bagi, contohnya kayak pas buka puasa kita kadang-kadang ada yang bagi-bagi takjil, terus juga
bisa membantunya kalau mereka memang perlu bantuan, seperti halnya ada ban bocor atau apa, itu juga itu halnya aksi sosial juga, karena rasa peduli seseorang itu juga termasuk rasa empati dan rasa sosial mereka itu sendiri. Jadi kalau ada seseorang yang kita juga terlalu peduli, dan itu rasa sosialnya kan juga kurang. Kalau kakak sendiri apakah pernah mengikuti ya aksi sosial? Kalau aku sendiri sih pernah berapa ya, 2 apa 3 gitu, itu juga masih awal-awal maba juga, itu ada kayak bencana alam atau apa gitu yang ada di Indonesia. Itu aku dan teman-teman dari angkatanku, lah kita itu menggalakkan dana dan meminta kepada mahasiswa yang ada di UPM yang mungkin seikhlasnya gitu, nanti kita kirim ke nomor rekening. Juga pernah pas puasa, aku dan teman-teman kakak-kakakku yang ada di kos itu rencana udah terlaksana sih emang, itu kayak bagi-bagi makanan kayak nasi terus juga lauknya itu dibagiin ke lewat WhatsApp aja, soalnya itu pas hujan, jadi yang mau bagiin langsung itu kayak ya udah gak jadi gitu, makanya dibagiin lewat WhatsApp aja, yang mau bisa langsung ke kos aja. Terus juga kemarin itu ada tugas juga dari dosen, itu kita juga tugas aksi sosial sama kayak kalian, cuma ini lebih ke langsung aksinya, jadi nggak wawancara, kita langsung datang ke tempatnya. Lah itu kelompokku itu datang ke panti asuhan yang ada di kamar. Lah panti asuhan itu emang lebih tepatnya itu bukan tidur di situ, tapi kayak belajar, tapi juga membantu. Jadi kita ngasih ya sedikit uang lah dari kelompokku, sama ngasih hadiah kepada pemiliknya. Untuk yang lainnya mungkin nggak bisa disebut, Masih rencana. gitu. Untuk kedepannya berarti kakak masih ada niatan untuk melakukan beberapa aksi sosial lagi? Ya untuk niatannya sih ya doain aja ya. Nanti kalau ada rezeki lebih atau mungkin kan nggak harus tentang materi juga ya, kan aksi sosial juga bisa tentang tenaga juga, contohnya kayak gotong royong. Kita kalau ada di desa kan biasanya ada gotong royong kan, kita kayak membersihkan lingkungan sekitar, terus juga menanti tatuan, itu juga kan termasuk aksi sosial juga. Baik, lalu menurut kakak itu ada saran atau cara supaya bisa meningkatkan atau membuat seseorang itu minat melakukan aksi sosial juga? Kalau saran atau minat seseorang untuk kepeduliannya tentang aksi sosial itu sendiri, kalau menurutku lebih ke dirinya, kalau dirinya kayak nggak terlalu kurang peduli atau kayak apa sih nggak buat aku kan, terus kayak dia itu egois ya, kemudian dia nggak bakal bisa kayak mau terjun ke dalam aksi sosial itu, kayak dia itu nggak peduli lah apa sih buat apa juga apa gunanya. Tapi kalau untuk orang yang peduli, mereka memang paham bahwa aksi sosial itu bagus loh, terus juga membantu seseorang itu kan bikin bahagia juga. Kayak aku sendiri melihat orang bahagia, aku juga ikut bahagia. Jadi kita itu kayak ada dampaknya, kita jadi lebih baik lagi, terus kita juga jadi orang yang selalu ingat kepada yang di atas, bahwa kita juga boleh sombong, kita juga harus rendah hati. Kalau kita di atas, kita harus bisa memberi yang ada di bawah gitu, karena semua itu tidak terlepas dari orang yang ada di bawah. Contohnya kan ya petani kan biasanya kan butuh seseorang untuk membantu kayak nanam padi, terus bersawah kan nggak bisa dia sendiri kan, kalau dia sendiri kan kecapean. Makanya itu kita itu juga harus ingat, kita nggak bisa hidup sendiri, kita juga butuh orang lain. Jadi kalau orang lain pengen minta bantuan, kalau kita sekiranya emang bisa bantu, ya nggak apa-apa gitu. Baik, Kak, terima kasih untuk wawancara yang sangat menginspirasi ya. Semoga depannya akan bisa
ilmu kami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.